Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat. Contoh soal yang pertama, gambarlah grafik pertidaksamaan kuadrat berikut. Y kurang dari X kuadrat dikurang 6X tambah 8. Penyelesaiannya yang pertama, kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, yang pertama titik potong terhadap sumbu X. Jika kurva atau grafik berpotongan pada sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Maka kita di sini pertidaksamaan Y kurang dari X kuadrat dikurang 6X tambah 8, kita ubah menjadi bentuk persamaan. Artinya menggunakan tanda sama dengan. Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 8. Karena Y-nya sama dengan 0, maka kita substitusi di sini nilai Y-nya sama dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 8. Nah, karena kita ingin menentukan berapa nilai X-nya atau akar-akarnya, maka persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 6X tambah 8 sama dengan 0, kita faktorkan. Ini menggunakan cara capit kepiting gitu ya. Jadi hasilnya X dikurang 4 dikali X dikurang 2. Nah, ini kan kalau kita kalikan secara capit kepiting gitu ya, pakai cara capit kepiting, X dikali X sama dengan X kuadrat, X dikali min 2 sama dengan min 2X, dikurang, ini ya, min 4 dikali X kan min 4X, jadi min 2X dikurang 4X sama dengan min 6X, kemudian min 4 dikali min 2 sama dengan positif 8. Nah, kita peroleh faktor-faktornya X dikurang 4 dan X dikurang 2. Kita terapkan pembuat nolnya. X dikurang 4 sama dengan 0, maka X dikurang 4 ditambah 4 sama dengan 0 ditambah 4. Ini kita menggunakan cara aljabar seperti penjelasan saya pada video sebelumnya. Untuk membuat negatif 4 ini menjadi 0, maka kita harus memberikan operasi lawannya. Negatif 4, maka lawannya adalah positif 4. Gitu ya. Karena ruas kiri ditambah 4, maka ruas kanan juga ditambah 4. Sehingga X dikurang 4 tambah 4, min 4 tambah 4, 0 ya. Sehingga X sama dengan 4. Satu lagi yang X kurang 2. X kurang 2 sama dengan 0, maka X kurang 2 tambah 2 sama dengan 0 tambah 2. Ruas kiri ditambah 2, ruas kanan juga ditambah 2. Sehingga diperoleh X sama dengan 2. Nah, untuk titik potongnya, koordinatnya kan X, Y gitu ya. Nah, yang pertama kita peroleh X-nya 4. Tadi kan Y-nya 0. Berarti titik koordinatnya adalah 4,0. X, Y. Kemudian satu lagi kita peroleh X-nya sama dengan 2. Y-nya sama, Y-nya 0. Berarti titik potongnya adalah 2,0. Sehingga kita peroleh dua titik potong di sini, 4,0 dan 2,0. Langkah selanjutnya, tadi sudah titik potong terhadap sumbu X, sekarang titik potong terhadap sumbu Y. Jika kurva atau grafik berpotongan di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, di sini sama, kita masukkan pertidaksamaannya, kita ubah menjadi tandanya menjadi tanda persamaan. Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 8. X-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan X-nya substitusi dengan 0. 0 kuadrat dikurang 6 dikali 0, karena X-nya 0, ditambah 8. 0 kuadrat sama dengan 0, 6 kali 0 sama dengan 0, ada sisa di sini 8. Maka Y sama dengan 8. Nah, titik potongnya, titik potong terhadap sumbu Y, X-nya tadi 0, Y-nya 8, maka titiknya 0,8. Langkah kedua, kita harus menentukan titik puncak. Apa rumusnya? X sama dengan min B per 2A. Titik puncak itu koordinatnya sama X, Y juga gitu ya. Jadi nanti kita menentukan nilai dari X-nya menggunakan rumus ini. X sama dengan min B per 2A. Nah, pada persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 8, kita peroleh nilai bahwa nilai A-nya, A adalah koefisien pada variabel kuadratnya, pada variabel X kuadrat, di sini 1, sehingga nilai A-nya sama dengan 1. Nilai B-nya, karena ini min 6X, maka nilai B-nya adalah min 6 atau negatif 6, dan ini adalah nilai C-nya. Nilai C-nya sama dengan 8. Nah, sekarang kita tentukan nilai X-nya. X sama dengan min B per 2A. Maka X sama dengan min, B-nya tadi min 6, maka min dikali min 6 per
2A. 2 dikali A-nya 1, berarti 2A. Sehingga di sini diperoleh min kali min 6 sama dengan positif 6 dibagi 2 kali 1, 2. Positif 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan 3. Nah, setelah kita peroleh nilai X-nya, X sama dengan 3, kita substitusi ke persamaan Y. Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 8. Substitusi nilai X-nya, Y sama dengan X-nya 3 di sini, kita substitusi ke sini. 3 kuadrat dikurang 6X, berarti 6 kali 3, X-nya 3 ditambah 8. 3 kuadrat sama dengan 9, min 6 dikali 3 sama dengan min 18, kemudian ditambah 8. 9 dikurang 18, min 9, min 9 ditambah 8, min 1. Jadi di sini titik puncaknya kita peroleh X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan negatif 1. Sehingga koordinatnya adalah 3, negatif 1. Cara ketiga, langkah ketiga, kita gambarkan titik-titik koordinat yang telah kita peroleh pada penyelesaian sebelumnya. Kita tadi dapat titik potong sumbu X ya, ada 2 titik, 4,0 dan 2,0. Kemudian kita peroleh juga titik potong terhadap sumbu Y, 0,8. Kemudian ada juga titik puncak 3, negatif 1. Maka kita buat bidang koordinat, kemudian kita plotkan atau kita gambarkan titik-titiknya. Yang pertama 4,0. Di sini ya. Ini, titik ini adalah titik 4,0. Kemudian ada titik 2,0, ya, titik potong terhadap sumbu X 4,0 dan 2,0. Yang ini 2,0. Kemudian ada titik potong terhadap sumbu Y 0,8. X-nya 0, Y-nya 8. Berarti di sini, ini 0,8. Kemudian titik puncak, nah, titik puncaknya adalah 3, negatif 1. Ini 3, negatif 1. Nah, seperti ini. Kalau kita menggambarnya secara manual, ini kan saya menggunakan aplikasi pembuat grafik ya. Kalau kita membuatnya secara manual, kita kan tadi sudah memperoleh 4 titik ya. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Ini sudah bisa kita gambarkan sebuah kurva atau parabola ya. Nah, jadi kita hubungkan saja semua titik-titiknya, tidak usah menggunakan penggaris, tapi seperti diukir. Jadi dia bentuknya parabola melengkung ya, curve line. Garis melengkung, dari sini kita gambarkan, nah kita ukir gitu ya. Nah, tarik garisnya, tarik garisnya ke atas. Nah, di sini kenapa ada titik? Ini saya sebut sebagai titik bantu gitu ya. Ini kan titik puncak. Parabola itu kan simetris bagian kanan dan kiri. Kalau seandainya di sini titik puncak, nah titik puncak kita tarik ke atas, gini ya di sini. Kita menuju titik ke kiri, 1, 2, 3, berarti kan 3 langkah. Nah, secara otomatis karena ke kirinya 3 langkah atau 3 kotak gitu ya, ke kanannya juga sama, pasti juga 3 kotak atau 3 langkah. 1, 2, 3. Kita peroleh lagi titik bantu di sini. Nah, jadi kita kalau sudah mendapatkan titik 1, 2, 3, 4, 5, ini gampang sekali, tinggal diukir saja. Nah, di sini. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Selanjutnya, langkah keempat, tadi kita sudah gambar parabolanya. Kita ingat ya, kita lihat tadi kan pertidaksamaannya itu menggunakan tanda kurang dari. Nah, artinya tidak ada tanda sama dengannya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika tidak ada tanda sama dengannya, maka di sini garis kurvanya atau garis parabolanya menggunakan garis putus-putus. Nah, menggunakan garis putus-putus. Ya. Nah, garis putus-putus. Oke. Selanjutnya kita mau menentukan daerah mana yang diarsir. Nah, daerah mana yang diarsir? Maka kita harus uji tanda, uji titik gitu, uji titik. Kita ambil satu titik yang berada di luar parabola, dari sini semuanya ini bisa kita ambil, dan satu titik yang berada di dalam parabola. Pertama, misalnya kita ambil titik di luar parabola. Di sini ada titik 0,0. Kenapa 0,0? Karena 0,0 itu paling mudah untuk diuji ya. Jadi 0. Kalau dikalikan 0 hasilnya pasti 0 gitu. Jadi boleh saja ngambil titik yang lain 8,0, 8,3 yang di luar parabola, terserah yang mana. Kalau ada 0,0 ambil saja 0,0. Itu paling mudah ya. Jadi kita ambil titik 0,0. Tadi pertidaksamaannya Y kurang dari X kuadrat dikurang 6X tambah 8.
Nah, di sini 0,0. Artinya Y-nya 0, X-nya juga 0. Maka substitusi di sini 0 kurang dari X-nya ganti dengan 0 juga. 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 tambah 8. Berarti 0 kurang dari 8. Apakah 0 kurang dari 8? Ya, benar. Ya kan? 0 kurang dari 8 benar. Artinya karena titik 0,0 berada di luar parabola dan ketika diuji titik hasilnya benar, maka daerah di luar parabola semuanya diarsir. Ini yang berwarna hijau ini. Nah, ini semuanya diarsir. Ya, semuanya diarsir ini. Ini diarsir semuanya, berarti ini menjadi daerah himpunan penyelesaian. Kemudian kita tes lagi daerah yang berada di dalam parabola. Misalnya saya ambil ini ya, yang putih ini ya, saya ambil titik 3,0. Kita substitusi ke dalam 0, X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 0. Maka Y-nya 0 kurang dari 3 kuadrat dikurang 6 dikali 3 ditambah 8. 3 kuadrat sama dengan 9, negatif 6 kali 3 sama dengan negatif 18. 9 dikurang 18, negatif 9 tambah 1 sama dengan negatif 1. Negatif 9 ditambah 8, maksud saya, sama dengan negatif 1. Maka 0 kurang dari negatif 1. Apakah 0 kurang dari negatif 1 benar atau salah? Salah, ya. Jadi 0 itu lebih dari negatif 1. Sementara di sini pernyataannya 0 kurang dari negatif 1. Sehingga salah. Sehingga daerah yang berada di dalam parabola, batas dalam ini bukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, jadi kita arsir yang luar saja. Artinya daerah yang luar ini adalah daerah himpunan penyelesaian, yang dalam bukan. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Contoh soal kedua. Gambarlah grafik pertidaksamaan kuadrat berikut. Y lebih dari 2X kuadrat ditambah 8X tambah 6. Pertama caranya sama ya, kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Ini caranya sama seperti tadi. Ubah pertidaksamaan yang di soal menjadi, tandanya berubah menjadi tanda sama dengan atau persamaan. Sehingga Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 8X ditambah 6. Y-nya sama dengan 0, sama dengan 2X kuadrat tambah 8X tambah 6. Nah, di sini kita lihat. Ini kan koefisien dari variabelnya nih 2, 8, 6. Bisa kita sederhanakan gitu ya. Bisa kita sederhanakan. Kita bagi sama-sama kedua ruas, kita bagi 2. Nah, 0 dibagi 2 sama dengan 0. Kemudian 2X kuadrat bagi 2 sama dengan X kuadrat. 8X bagi 2 sama dengan 4X. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, ini memudahkan kita agar koefisien dari X kuadratnya berubah menjadi 1. Seandainya di sini koefisiennya beda-beda, misalnya 2X kuadrat tambah 7X, misalnya tambah 5, kan tidak bisa kita sederhanakan ya, maka langsung saja difaktorkan menggunakan cara capit kepiting seperti ini juga bisa, gitu ya. Oke, balik lagi. Di sini kita peroleh X kuadrat ditambah 4X tambah 3 sama dengan 0, maka kita faktorkan, kita peroleh faktornya X tambah 3 dikali X tambah 1. Ini kalau dikali ke dalam, X kali X sama dengan X kuadrat, X tambah 1 sama dengan 1X, 3 dikali X sama dengan 3X, 1 ditambah 3, 1X tambah 3X sama dengan 4X, 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi benar ya faktornya ya. Nah, kita terapkan nilai nolnya, X tambah 3 sama dengan 0. Maka X tambah 3 dikurang 3 sama dengan 0 dikurang 3. Sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 3. Satu lagi faktornya yang X tambah 1 sama dengan 0. Maka X tambah 1 dikurang 1 sama dengan 0 dikurang 1. Sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 1. Nah, di sini kita memperoleh 2 titik potong. Titik potong yang pertama, X-nya min 3, Y-nya 0. Sehingga titiknya min 3,0. Titik potong yang kedua, X-nya negatif 1, Y-nya 0. Berarti titik potongnya negatif 1,0. Ada 2 titik potong terhadap sumbu X, yaitu min 3,0 dan negatif 1,0. Selanjutnya kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Maka X-nya yang 0. Maka substitusi saja ke persamaan Y sama dengan 2X kuadrat tambah 8X tambah 6. Maka Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat ditambah 8 dikali 0 tambah 6. 0 kuadrat kali 2 tetap 0. 8 kali 0, 0 tambah 6. Sehingga Y-nya kita peroleh sama dengan 6. Jadi titik potong sumbu Y adalah X-nya 0, Y-nya 6. Sehingga titiknya 0,6.
Nah, langkah kedua, kita harus menentukan titik puncaknya seperti tadi. Rumusnya sama, masih X sama dengan min B per 2A. Nah, persamaan yang kita miliki adalah Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 8X tambah 6. Sehingga kita peroleh nilai A-nya sama dengan 2, nilai B-nya sama dengan 8, dan nilai C-nya sama dengan 6. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, X sama dengan min B per 2A. Sehingga X-nya sama dengan min B-nya di sini 8, per 2, A-nya di sini 2. Min 8, 2 kali 2, 4. Min 8 dibagi 4 sama dengan min 2. Sehingga X-nya sama dengan min 2. Kemudian kita substitusi ke persamaan untuk mendapatkan nilai Y. Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 8X tambah 6. Sehingga Y sama dengan 2 kali, ini X-nya min 2, masuk ke sini. Min 2 dikuadratkan ditambah 8 dikali min 2 ditambah 6. Min 2 kuadrat, min 2 kali min 2, positif 4, positif 4 kali 2, positif 8. 8 kali min 2 sama dengan min 16 tambah 6. 8 dikurang min 16, min 8, min 8 tambah 6, min 2. Sehingga X-nya min 2, Y-nya min 2. Titik puncak yang kita peroleh adalah min 2, min 2. Langkah ketiga, gambarkan titik-titik koordinat yang telah kita peroleh tadi. Ada titik potong terhadap sumbu X, min 3,0 dan min 1,0. Gambarkan di sini, min 3,0 dan min 1,0. Kemudian titik potong sumbu Y, 0,6. Ini ya, 0,6. Kemudian titik puncak min 2, min 2. Min 2, min 2. Di sini. Nah, ini sama seperti tadi, kalau kita tarik ke atas, gini ya, biar simetri, ke kanan langkahnya 1, 2. Otomatis ke kiri juga 2 langkah, 1, 2. Kita peroleh titik bantu di sini. Nah, sudah ada 5 titik ini, tinggal hubungkan saja semua titiknya. Tidak usah pakai penggaris ya, diukir. Jadi dia curve line, garis lengkung, parabola. Gitu. Nah, kita uji tanda, uji titik ya. Kita ambil titik di dalam lingkaran dan di luar lingkaran. Ingat, karena pertidaksamaannya tadi Y lebih besar dari 2X kuadrat tambah 8X tambah 6, tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengan, maka garis di sini garis putus-putus. Di sini tidak masalah ya titiknya penuh atau tidak ya, karena sebenarnya ini ketika kita telah menggambarkan kurva seperti ini atau grafik seperti ini, titik biasa saja. Mungkin ini kalau menggunakan penda satu titik aja seperti itu ya, bukan lingkaran gitu ya. Kalau ingin digambarkan sebagai lingkaran kosong ya juga boleh, gitu ya. Jadi tandanya tanda di sini, tanda pertidaksamaannya menggunakan tanda sama dengan atau tidak dari garis putus-putusnya. Kalau tanda pertidaksamaannya tidak menggunakan tanda sama dengan, maka garis kurvanya garis putus-putus. Kalau menggunakan tanda sama dengan, garis kurvanya garis penuh, garis biasa, tidak putus-putus, gitu ya. Nah, kita ambil titik di dalam dan di luar parabola untuk menguji daerah mana yang merupakan daerah himpunan penyelesaian, daerah mana yang harus kita arsir, gitu ya. Nah, kita ambil titik 0,0 ini. Titik 0,0 kan di luar ya, di luar parabola. Kita uji 2 dikali 0 kuadrat ditambah 8 kali 0 tambah 6. Sehingga 0 lebih dari 6. Apakah benar 0 lebih dari 6? Salah. Ya, berarti 0 lebih dari 6. Salah. Sehingga semua daerah di luar parabola ini pasti bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Kalau mau ngambil titik yang lain di sini min 5,0 juga boleh ya, terserah ya. Kemudian kita ambil lagi titik yang berada di dalam parabola, misalnya titik min 2,0. Ini ya, di dalam parabola. Maka kita substitusi 2 kali min 2 dikuadratkan ditambah 8 dikali min 2 ditambah 6. Min 2 kuadrat sama dengan min 2 kali min 2 berarti positif 4. Positif 4 kali 2 sama dengan positif 8. 8 kali min 2 sama dengan min 16 tambah 6. 8 dikurang 16 min 8 tambah 6 min 2. Apakah 0 lebih dari min 2? Ya, benar. Sehingga daerah di dalam parabola merupakan daerah himpunan penyelesaian diarsir. Gitu. Gitu ya. Nah, beberapa gambar dan materi yang saya ambil dalam video saya ambil dari id.wikihow.com dan www.desmos.com. Beberapa gambar saya buat menggunakan aplikasi kalkulator grafik ya. Pada video selanjutnya akan saya bahas bagaimana menggunakannya. Baik, semoga bermanfaat materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.